Siap menerima berkat Tuhan pagi hari ini, amin. Siap menerima berkat Tuhan, kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Satu hati Bapak Ibu Saudara, kita masuk hadirat Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kinarahabataha pasyantara maka. Baruch haba beshem Adonai, diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan. Beshem Ha'ab, Ruwaya Chodes, Elohim Echad. Diberkati kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami datang ke hadirat-Mu, membawa syukur kami ya Tuhan. Di minggu pertama dari tahun ini, kami boleh datang membawa syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk semua yang baik yang sudah kami terima. Kami percaya pada hari ini, kami membawa korban syukur kami. Dan waktu kami bersyukur, ada mujizat terjadi. Waktu kami bersyukur, kuasa-Mu dinyatakan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Bahkan setiap kami yang berputus asa kembali beroleh pengharapan yang daripada Tuhan. Kami siap menyembah-Mu Bapa, kami siap tinggikan nama-Mu. Kami persembahkan puji, puja, sembah kami, ibadah yang diberkati ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Saat kami membuka mata kami Tuhan, kami rindu melihat kuasa kasih-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Yesus, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mata, amin, dan lihat wajah, ku terkagum ya Tuhan, ku terkagum, amin. Bila ku lihat hidup karya tangan-Mu, kami tersanjung ya Tuhan Yesus. Ku tersanjung irahama asyasakarama karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kesempatan yang baru Tuhan, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sama-sama Bapak Ibu, angkat tangan katakan, dan ku
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari ibu-ibu yang wanita saja pujikan. Bapak-bapak boleh berdoa, puji Tuhan. Saat Kau membuka mata kami pagi hari ini Tuhan, kami rindu melihat kuasa kasih-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun yang lalu. Dan tahun ini kami melihat ke depan pemeliharaan Tuhan. Amin. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang sama-sama katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Angkat tangan kita sama-sama, katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita angkat tangan kita sama-sama katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Jemaat Tuhan sendiri katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Kita angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Beri kemuliaan
berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau. Oh, haleluya. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Kami ada, kami dipanggil, kami dipilih, kami ditentukan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Untuk itu kami datang meninggikan Engkau hari ini, menyembah-Mu sepanjang hidup kami, meninggikan nama-Mu Tuhan. Ramata karana mana maya rana maya nalarana maya raya nalarana maya ralana mana. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan. Keluar dari dalam hatimu, katakan Tuhan Kau baik, Bapa Kau baik, Kau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Naikkan syukur, naikkan puja, naikkan sembah bagi Yesus. Ya Ramana Karamaya Rana Maya Raya Mana. Oh Ramaka Syatarana Maya Raya Nare. Ya Raya Nana Maya Rana Maya Rana Maya. Oh masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Bergaul lebih karib, intim dengan Tuhan Yesus. Pusat penyembahan kita pagi hari ini, Rahabaka, Imana Habaya Syadarana Mus, Atakarana Maya Nama, Rahabaka Syadana Hamaya Raya Nama. Tahun demi tahun kami melihat kebaikan Tuhan. Bahkan di tahun-tahun yang lalu kami melihat kebaikan Tuhan. Kami percaya tahun ini juga kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kirata baraka syatara namanya. Makasih Yesus. Mari bersyukur Bapak Ibu Saudara. Bersyukur di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Mari bersyukur Bapak Ibu. Ibarana marata haramaya. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Angkat tangan kita sama-sama. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir
hidupku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kekasih jiwa kami. Engkau yang terutama di dalam hidup kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita berkata, jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu, ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikan. Hari berganti, tahun pun berlalu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayang seumur hidup kami ya Tuhan, sampai kami kembali kepadamu. Rikafaka syatakana ramatakara. Sama-sama Bapak Ibu, angkat tanganmu, katakan, Yesus kau yang ku cinta, selamanya kau cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwa. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh Yesus, kau yang cinta, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri sama-sama pagi hari ini sambil mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur untuk kasih-Nya, kuasa-Nya, rahmat-Nya, anugerah-Nya, kebaikan-Nya yang limpah dinyatakan dalam hidupmu, dalam hidupku. Sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita sambut kasih-Nya Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Katakan, Yesus kau yang ku cinta, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidup. Yesus, Yesus kau. Mari lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Oh Yesus kau yang cinta, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwa, Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus kau kekasih jiwaku. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, Yesus kau kekasih jiwaku. Beri kemuliaan, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur sebab kami punya Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami yang tak pernah kecewakan kami. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Mari
Tuhan, haleluya. Forevermore, for endless days. Kami mengawali tahun yang baru ini dengan kami mendekat kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita tinggi. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Sekali lagi. Oh Lord our God. 1 menit, beri kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua yang siap memuji Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Sebab sukacitanya mengalir di tengah kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Oh. Haleluya. Sama-sama tinggikan Tuhan. Ucapkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Yang percaya katakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam limpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Ayo tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Yang percaya, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan. Mari lambaikan tangan kita sama-sama. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah lagi. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Ayo tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan, sebab sukacitamu mengalir di tengah kami, melimpah. Engkau curahkan hari ini bagi setiap kami yang percaya dan mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sukacita dalam Tuhan, katakan melimpah. Mana suaranya? Amin. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas, tercurah. Amin. Dalam Tuhan melimpah, melimpah.
Yang percaya sukacitanya melimpah, mari lambaikan tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi nama Yesus. Come on. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, limpah sukacita-Mu bagi kami. Sebab kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Lihat kiri kananmu katakan, tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Lagi. Pada siapa kau bandingkan perbuatan? Lihat kiri kanan Bapak Ibu katakan, tidak ada. Amin. Tak ada. Kerajaannya, semua musuh pun gemetar. Amin. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Mari Bapak Ibu lambaikan tanganmu. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Mari tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Engkau Tuhan kami yang hebat, Engkau Tuhan kami Yesus, Raja yang hebat, Tuhan yang hebat, Tuhan pembela kami, Tuhan yang ada melindungi kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu berkata, sungguh tak tertandingi. Suaranya mana? Ya, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan lagi. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Berikan kemuliaan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Yesus. Amin. 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 Untuk sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat minggu pertama di tahun 2025 ini. Kami ada di rumah Tuhan. Kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Saat ini kami menyambut kehadiran-Mu Roh Kudus di tengah-tengah setiap kami, di dalam setiap kehidupan kami, di dalam hati kami. Berbicaralah Bapa, kami rindu untuk mendengar dan kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan kehendak-Mu
terjadi sempurna digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami siap untuk diberkati. Yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan iman katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih tim Praise and Worship. Shalom semuanya. Apa kabar saudara? Luar biasa, Tuhan Yesus selalu baik, amin. Happy New Year ya. Kemarin waktu New Year saya ada di Malang bersama Pastor Billy dan keluarga anak-anak, Pastor Yusak yang ada di Makassar. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru bersama dengan Yesus, kita akan selalu bersuka cita, amin. Kita akan membuka firman Tuhan ya, tapi sebelumnya kita melihat tema hari ini adalah Tuhan mengubah keadaanku. Tuhan sebagai pembalik keadaan kita. Siapa percaya hidup kita diubahkan oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Semua yang melambaikan tangan sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan adalah pembalik keadaan atau pengubah keadaan. Dan Dia mengubah duka cita menjadi sukacita. Kita bersuka cita bukan karena hal-hal yang ada di dunia ini. Kita bersuka cita hanya karena Tuhan. Kita bersuka cita bukan karena apa, tetapi kita bersuka cita karena siapa, yaitu Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita. Atau bahasa Inggrisnya sorrow into joy. Ya, saya percaya mungkin di tahun 2024 saudara masih rasakan kesedihan atau masih ada pergumulan. Bukan berarti sukacita itu ketidakadaan masalah, saudara. Tetapi di dalam sukacita kita pun di dalam masalah kita pun kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Karena sekali lagi sukacita kita nggak bergantung keadaan atau kondisi. Sukacita kita nggak bergantung bagaimana orang memperlakukan kita, tetapi sukacita kita bergantung dari Tuhan. He turned my sorrow into joy. Tuhan mengubah duka citaku menjadi sukacita. Sebagai anak yang dikasih oleh Bapa, kita percaya bahwa Tuhan itu suka sekali mengubahkan keadaan anak-anaknya. Kalau saya melihat keadaan anak-anak saya, mereka lagi bersedih, saya tuh pinginnya cepet-cepet gimana ya caranya supaya anak-anak saya tuh kembali bersukacita. Saya akan berusaha untuk tenangkan mereka ya, kalau misalnya Charlotte atau Scarlett lagi sedih, saya berusaha dekatin, saya berusaha kenapa nak mau cerita enggak, mama di sini, saya elus-elus, saya hibur dia, saya kasih mainan-mainan supaya bisa tersenyum lagi saudara. Sebagai seorang bapak yang sangat mengasihi anaknya, kita juga pasti nggak tega ngelihat anak-anak yang kita kasih itu bersedih. Oleh sebab itu sebenarnya Tuhan itu senang melihat kita tersenyum. Boleh nggak kita berikan senyuman yang termanis, kasih ke sebelah kiri kanan saudara. Mungkin ada suaminya atau ada istrinya, ada temannya, sahabatnya. Iya, ketika kita memberikan senyuman, saudara pasti orang di sebelah saudara juga akan memberikan senyuman. Ternyata sukacita itu menular. Ya, sukacita atau semangat itu menular saudara. Sebab itu sering-sering yuk kita tersenyum. Dan ada juga istilah seperti ini, senyuman adalah the best make up. Ya, sekalipun udah pakai make up yang mungkin jutaan ya, yang make up artisnya tuh jutaan, 2 juta gitu ya. Tapi kalau misalnya cemberut nggak kelihatan cantiknya. Tapi mungkin make upnya sederhana, tetapi bersuka cita, tersenyum, hati yang gembira, itu akan terpancar dari wajah saudara. Tuhan mau tahun 2025 ini di bulan Januari Dia membekali kita dengan sukacita. Karena sukacita itu adalah buah Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus yang dihasilkan karena Tuhan yang hidup bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, sebab murkanya hanya sesaat, tetapi anugerahnya untuk selamanya. Gak bisa dibandingkan, ya mungkin kegeramannya Tuhan itu cuma sesaat. Tetapi anugerahnya itu untuk selamanya. Ratapannya tinggal semalam saja, tetapi sukacita datang saat pagi hari. Wow, itu bagus banget saudara. Ayat ini itu keren banget. Saya juga pernah ngalamin dan bukan cuman sekali atau 2 kali, saya lumayan sering ngalamin saudara ya. Ketika mungkin saya bersedih, saya ngalamin pergumulan,
Saya kadang malam itu misalnya saya bersedih karena sesuatu hal, nangis, bergumul sama Tuhan gitu ya. Pagi hari itu seperti ada sukacita yang baru. Pagi hari itu ada pengharapan yang baru. Jadi ratapan itu nggak akan terjadi terus menerus, saudara. Ratapan itu hanya sementara. Tetapi sukacita for sure akan datang pada saat pagi hari. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Weeping atau kita menangis itu ya bisa gitu pada malam hari. Tetapi sukacita datang pada pagi hari dan ini sifatnya pasti, saudara. Ratapan tinggal semalam saja, sementara. Tetapi sukacita datang saat pagi hari, itu kepastian. Seperti mentari yang terbit pada pagi hari, kita nggak perlu ngingetin gitu ya. Wah nanti mataharinya bisa-bisa lupa nih terbit. Nggak perlu diingetin, matahari akan terbit setiap pagi. Sama juga dengan sukacita yang daripada Tuhan, itu pasti, saudara. Pergumulan dan tangisan dalam dunia itu biasa. Tetapi semuanya itu akan berakhir. Semuanya itu hanya sementara. Tetapi Tuhan akan memberikan sukacita sebagai ganti kesedihan. Dalam Mazmur 30 ayat yang ke-12. Engkau telah mengubah duka citaku menjadi tari-tarian. Wow. Engkau telah menanggalkan pakaian kabungku dan mengenakanku ikat pinggang sukacita. Ini adalah pembalikan keadaan. Dari duka cita menjadi sukacita, menjadi tari-tarian. Dari kain kabung menjadi ikat pinggang sukacita. Sesuatu hal yang kelihatannya kontras sekali ya. Baru nangis terus bersukacita, baru berduka cita, menari-nari. Bagaimana ada pengharapan di dalam kehidupan orang benar. Dan pengharapan orang benar di dalam Tuhan itu selalu membawa joy atau sukacita. Amsal 10 ayat yang ke-28. Pengharapan orang benar membawa sukacita. Ini pasti, saudara. Karena pengharapan orang benar itu enggak kepada manusia. Pengharapan orang benar itu kepada Tuhan. Dan pengharapan orang benar di dalam Tuhan itu pasti ya dan amin. Pasti endingnya itu sukacita. Pasti akhirannya itu sukacita. Percaya kita akan bersukacita lagi karena Tuhan. Yang saat ini bersedih, Tuhan katakan bersukacitalah karena pengharapanmu di dalam aku tidak akan pernah mengecewakan. Ada satu kisah di Bible, saudara, ini tentang Esther dan Mordekai. Saudara mungkin sudah sering mendengar kisah ini ya. Kalau kita mendengar bahwa Esther itu keponakannya Mordekai atau Mordekai itu pamannya Esther, sebenarnya itu kurang tepat. Yang benar itu Esther adalah sepupunya Mordekai. Ya, sepupu. Nah, mungkin Mordekai ini lebih tua jauh karena orang tuanya Esther sama orang tuanya Mordekai itu selisih umurnya juga lumayan jauh. Tetapi mereka sebenarnya adalah sepupu, saudara. Dan kisah Esther dan Mordekai ini dicatat dalam kitab Esther. Saudara di rumah bisa membaca, saya sarankan untuk membaca kitab Esther di rumah. Karena luar biasa, ini adalah suatu kisah di mana Tuhan itu membalikan keadaan dari kehidupannya Mordekai dan juga Esther. Esther lahir dari keluarga yang sangat sederhana, tetapi dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Dan kita melihat di akhir dari kisah Esther itu, Esther 9 ayat 22, diceritakan bahwa Tuhan itu mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Kalau saudara membaca keseluruhan kisah Esther, mungkin awal-awalnya itu banyak tangisan. Awal-awalnya itu banyak ratap tangis. Banyak orang-orang di situ dikatakan, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka bersedih, mereka pakai kain kabung. Tetapi di pasal 9 dikatakan bahwa Tuhan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita. Hari di mana orang Yahudi beristirahat dari musuhnya, pada bulan yang mengubah duka cita mereka menjadi sukacita. Sampai ditetapkan harinya sehingga menjadi hari raya. Jadi supaya pada hari itu mereka merayakan sebagai hari perayaan dan sukacita dan hari untuk saling mengantar makanan serta memberi kepada orang-orang miskin. Menjadi hari yang sukacita, menjadi hari kemenangan mereka. Kenapa kita percaya bahwa Tuhan itu mengubahkan
duka cita kita menjadi sukacita. Kenapa Tuhan itu mau membalikkan keadaan kita? Kenapa Tuhan itu mampu membalikkan keadaan kita? Karena yang pertama, kita perlu tahu bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Atau Tuhan itu memilih kita. Aku percaya Tuhan pasti mengubahkan keadaanku. Karena aku pilihannya Tuhan kok. Aku dimiliki oleh Tuhan. Aku kesayangan Tuhan. Saya percaya semua yang hadir pada siang hari ini, saudara. Kenapa kita bisa hadir di tempat ini? Itu karena Tuhan yang memilih saudara. Kenapa saya ada di tempat ini? Karena Tuhan yang memilih saya. Kita nggak bisa dikatakan melakukan semuanya dengan kehendak kita, tetapi kita percaya semua yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah kehendak Tuhan. Tuhan memilihku. Bagaimana Esther bisa dipilih sama raja? Padahal banyak sekali yang cantik, saudara. Tetapi Esther mendapat perkenanan, favor dari raja itu. Di dalam kitab Esther pasal 2 ayat yang ke-17, dikatakan raja mengasihi Esther lebih daripada semua wanita yang lain. Lebih. Ada favor, menjadi favoritnya, menjadi kesukaan raja. Bahkan Esther juga telah menimbulkan belas kasihan dan perkenanan dalam pandangan raja. Melebihi semua gadis lainnya. Kok bisa? Kok bisa melebihi, saudara? Ya mungkin kecantikannya Esther dibandingkan yang lain ya mirip-mirip gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa bisa ada favor. Sehingga raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepala Esther dan mengangkatnya menjadi ratu menggantikan Wasti. Saya percaya di dalam kehidupan saudara dan saya, kalau kita bisa sampai detik ini, semuanya itu karena favor dari Tuhan. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan yang memilih kita. Firman Tuhan berkata bahwa banyak loh yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang menanggapi, merespon panggilannya Tuhan dengan serius. Orang-orang yang mau mengatakan, iya Tuhan, aku mau. Aku mau bekerja sama bersama Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu pun ketika kita mau, ketika kita mampu, itu pun dari Tuhan, saudara. Orang yang terpilih adalah orang-orang yang mendapat perkenanan dari Tuhan. Kita melihat dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, ini adalah blessing atau berkat rohani di dalam Kristus. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga. Dia telah memilih kita sebelum dunia ada. Dan oleh karena kasih, Dia menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Kenapa kita dipilih? Kenapa Tuhan menjadikan kita kudus dan tak bercacat? Karena di ayat kelima, Dia menentukan kita untuk mengangkat kita sebagai anak baginya melalui Yesus Kristus sesuai dengan perkenanan dan kehendaknya untuk memuji kemuliaan anugerahnya. Kita dipilih untuk memuliakan Tuhan. Kita dipilih untuk kemuliaannya. Dan karena kasihnya. Yohanes 15 dikatakan bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan. Tetapi aku yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16 kita tahu bahwa Tuhan telah memilih kita. Bahkan jauh sebelum hari ini saudara. Tuhan sudah memilih dan menetapkan kita. Dikatakan kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. You are the chosen one. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kalau dipilih sama Tuhan itu pasti dikuduskan. Seperti Esther saudara. Ketika dia terpilih ya. Dia ditaruh di istana. Dia ditempatkan di tempat yang khusus. Gak gabung dengan banyak orang. Dan gak bisa sembarangan orang itu ketemu dengan Esther. Di sekitar Esther ada orang-orang yang menjadi kepercayaan yang membantu Esther. Saudara lihat bahwa sebagai umat pilihan Tuhan, hidup kita pun dipisahkan dari kehidupan dunia. Kehidupan kita akan menjadi berbeda dengan kebanyakan orang. Aktivitas kita terbatas. Hal-hal yang kita bisa lakukan pun terbatas.
Kita berjumpa dengan orang-orang pun terbatas. Bergaul dengan orang-orang pun terbatas. Tapi enggak apa-apa saudara. Sebagai orang pilihan Tuhan memang saudara dan saya ditetapkan untuk dikuduskan, dipisahkan, disucikan, dibenarkan. And that's favor. Itulah anugerah Tuhan. Kalau saat ini orang melihat kehidupan saudara berbeda. Kok kamu beda sih? Kok kamu kayaknya gak bisa have fun gitu ya. Gak bisa clubbing, gak bisa pergi-pergi yang gimana-gimana. Karena memang saudara orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang dipilih Tuhan itu memang dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. I am chosen not forsaken. Aku dipilih bukan ditinggalkan. I am chosen. Orang-orang pilihan Tuhan gak mungkin dibiarkan. Orang-orang pilihan Tuhan gak mungkin ditinggalkan. Orang-orang pilihan Tuhan pasti diperhatikan oleh Tuhan. Siapa percaya kita adalah orang pilihan Tuhan? Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang sudah memilih kita. Bukan karena kebaikan kita, tetapi semua karena kasih-Nya. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut. Kami percaya Tuhan, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Sebagai umat pilihan Tuhan, Tuhan ada di pihak saudara. Mujizat-Nya selalu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Sebagai orang pilihan Tuhan, pasti saudara itu ada di pihaknya Tuhan. Pasti Tuhan ada di pihaknya saudara. Sehingga apapun yang saudara hadapi, sesulit apapun kelihatannya, pasti ada mujizat, pasti ada pertolongan. Tuhan ada di pihakku, tidak akan aku takut. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Yang kedua, saudara boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan yang ada di pihak kita, amin. Yang kedua, Tuhan bukan hanya memilih kita saudara. Dari kisah Esther, saya melihat bahwa Tuhan itu benar-benar mendengarkan. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan mau mengubah kehidupan kita karena kasih-Nya, Dia selalu mendengarkan. Ketika Mordekai itu dibenci oleh seorang bernama Haman, orang kepercayaan raja. Hanya gara-gara Mordekai gak mau tunduk di hadapan Haman, gak mau memberi hormat saudara, seperti orang-orang yang lain. Haman udah niatan buruk mau membunuh Mordekai dan juga seluruh bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Haman gak tahu kalau Esther itu juga saudaranya saudara. Dan ketika ditetapkan bahwa akan ada penghukuman, akan ada pembinasaan kepada bangsa Yahudi. Saudara, pada saat itu Mordekai itu pakai kain kabung, dia berteriak pada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dia juga sampaikan kepada Esther. Dan akhirnya Esther menyampaikan juga kepada Mordekai di dalam Esther 4 ayat 16. Apa yang dikatakan Esther? Dia mengatakan kepada Mordekai untuk menyerukan orang-orang berdoa dan berpuasa. Karena itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah supaya kita memperoleh kemurahan. Oh ini kayaknya salah nih ya PowerPoint-nya. Seharusnya dalam Esther 4 ayat 16 dikatakan, pergilah dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan ataupun minum 3 hari lamanya. Baik malam maupun siang, aku dan dayang-dayangku akan berpuasa dengan cara yang sama. Kemudian aku akan masuk menghadap raja. Setelah itu mereka langsung melakukan seperti yang Esther katakan. Mereka berdoa, berpuasa, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Tuhan mendengar seruan umatnya. Di dalam Ibrani 4 ayat 16 juga dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah.
saat ini saudara ketika kita datang ke gereja, saat saudara berdoa, sebenarnya kita sedang datang menghampiri tahta anugerah. Pastor Joyce Meyer pernah katakan ketika kamu alami masalah apapun, don't go to your phone, but go to the throne. Jangan langsung ambil handphone, telepon sana sini saudara, tapi datang berlutut, bersujud di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, berpuasa, saudara. Karena Tuhan selalu mendengar. Ketika manusia mungkin ada yang mau menolong tapi nggak mampu, atau ada juga yang mampu menolong tapi nggak mau. Kita punya Tuhan yang selalu mau dan selalu mampu menolong kita. Marilah kita datang menghampiri tahta anugerah, supaya kita memperoleh kemurahan dan mendapat anugerah untuk menerima pertolongan pada waktunya. Yang berseru kepada Tuhan pasti dapatkan pertolongan. Firman Tuhan juga katakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18. Mazmur 34 ayat yang ke-18. Orang benar berseru dan Yahweh mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saat itu saudara, Esther datang kepada raja, sekalipun seharusnya itu resiko tinggi ya, karena kalau misalnya ada yang datang menghampiri raja tanpa dipanggil itu bisa dapat hukuman mati. Tetapi Esther dengan penuh keberanian dia katakan, sekalipun aku mati aku gak apa-apa. Yang penting aku mau datang menghadap raja. Dan puji Tuhan mendapatkan favor kemurahan dari raja. Esther diulurkan tongkat emasnya, itu artinya mendapat izin dari raja untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Esther. Saat ini saudara, kita gak perlu takut untuk datang menghampiri tahta anugerah karena kita punya raja yang penuh dengan belas kasihan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia selalu mendengarkan dan pertolongannya pasti dinyatakan pada waktu yang tepat. Di dalam hadirat Tuhan dikatakan ada sukacita penuh. Di dalam hadirat Tuhan ada kebahagiaan senantiasa. Ada pujian ini, sepasti fajar. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama. Boleh dibantu kok boy? Tuhan, baitnya gimana ya, boleh kalau misalnya ada ditayangkan, tapi kalau enggak apa-apa. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya, sepasti fajar merekah di setiap pagi. Ini artinya apa saudara? Bahwa janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Ketika Dia berjanji, Tuhan selalu setia dan janjinya selalu pasti dalam kehidupan kita. Tuhan selalu setia. Amin. Mari katakan bersama-sama, kami percaya Tuhan selama-lamanya, sepasti fajar merekah di setiap pagi. Katakan Tuhan selalu pasti. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Kau selalu pasti Tuhan. Sepasti hujan turun memberkati. Seperti saat ini ya, hujan, saya percaya saudara. Janji Tuhan itu selalu pasti. Dan firman-Nya itu dikatakan seperti air hujan yang turun membasahi bumi. Kalau air hujan itu udah turun gak mungkin kembali lagi. Sudah pasti merasuk ke tanah, sudah pasti itu membuat tanaman jadi segar. Jadi saya percaya apapun yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara dan saya, setiap firman-Nya, setiap janjinya itu ya dan pasti. Ketika kita berseru, Tuhan katakan, aku selalu mendengar. Setiap kita berseru, orang benar pasti diselamatkan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan selalu setia dalam hidupku
kesetiaan-Mu Tuhan. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Kau selalu pasti dalam janji-Mu Tuhan. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Thank you Lord. Sepasti hujan turun memberkati. Sepasti hujan, sepasti hujan turun memberkati. Siapa percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, pasti ada pertolongan, pasti ada jawaban. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Karena janjinya pasti, karena Dia setia. Sekarang yang ketiga, saudara, bukan hanya Tuhan itu mengubahkan duka cita kita menjadi sukacita. Karena kita dipilih Tuhan, karena kita didengar Tuhan. Tetapi yang ketiga, saudara, Tuhan mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Karena kita dibela sama Tuhan. Tuhan mengubahkan keadaan kita karena kasih-Nya. Tuhan selalu membela, saudara. Dalam Ester 9 ayat 25 dikatakan, ketika Ester datang menghadap raja, maka raja mengatakan dengan surat, biarlah rencana jahat yang telah dirancangkannya oleh Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya sendiri. Ada pembalikan keadaan, ada pembelaan dari Tuhan. Sekalipun kelihatannya Ester nggak berdaya, sekalipun kelihatannya Mordekai tidak berdaya, tetapi raja memberikan perintah, dibalikkan. Haman itu membuat tiang pancang berapa tinggi ya, pokoknya tinggi sekitar 50 berapa gitu saudara tingginya. Harusnya tuh buat Mordekai, tetapi akhirnya justru dibuat Haman sendiri. Bahkan sampai anaknya Haman 10 orang semua juga digantung mati. Hal-hal yang direka-rekakan buruk terhadap saudara, saya percaya oleh Tuhan dipakai untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan adalah pembalik keadaan kita karena Dia membela setiap kita. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, Dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu. Ketika Rasul Paulus katakan, Tuhan, Kau tahu apa yang aku alami Tuhan? Kalau boleh duri dalam daging ini dicabut. Kita nggak tahu duri dalam daging itu apa. Mungkin ada orang yang jahatin, atau mungkin ada sakit, atau ada hal-hal yang buruk menimpa kepada Rasul Paulus. Tetapi Tuhan katakan, cukuplah anugerahku bagimu. Karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Gak masalah saudara, apa yang dialami oleh anak-anak Tuhan kelihatannya buruk, kelihatannya kurang baik. Tapi kita punya pembela yang perkasa. Dia sanggup untuk melimpahkan anugerahnya dalam kehidupan saudara. Dan dia sanggup membalikan keadaan saudara semudah membalikan telapak tangan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berperang, Tuhan yang membela dalam kehidupan kita. Sebab itu gak perlu pusing. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Dia akan datang menyelamatkanmu. Amin. Dalam Amsal 20 ayat yang ke-22, ini yang terakhir dalam poin yang ketiga ini, janganlah berkata aku akan membalas kejahatan. Tetapi nantikanlah Yahweh dan Dia akan menyelamatkanmu. Siapa percaya Tuhan akan segera datang menyelamatkan setiap kita karena Dia pembela kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan gak pernah tinggal diam, Dia pasti turun tangan untuk membela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Sekali lagi katakan, meskipun 1000 tangan manusia
menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela, percayalah, percayalah Tuhan yang bela. Sekali lagi katakan percayalah, percayalah Tuhan yang bela. Yang pernah dibela Tuhan dan akan terus dibela Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan sebagai kesimpulannya, saya juga undang worshipers dan pemain musik untuk maju ke depan. Kita percaya Tuhan sanggup mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Tuhan sanggup untuk mengubah keadaan kita, saudara. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Karena Tuhan memilih kita. Karena kita adalah kepunyaan Tuhan, kita adalah kesayangan Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan mendengar kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan bersegera untuk menolong. Ketika kita nggak sanggup, Tuhan katakan, kuasaku yang menyanggupkanmu. Yang ketiga, Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita karena Tuhanlah sang pembela kita. Dia Tuhan yang selalu ada di pihak kita, bersama dengan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Sebab itu kita bersukacita. Filipi 3 dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kukatakan sekali lagi di ayat yang keempat, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Bersukacitanya itu di dalam Tuhan, saudara. Bukan bersukacita karena hal-hal di dunia ini yang sementara. Ya memang kita bisa senang ketika shopping. Tapi kalau udah selesai shoppingnya, udah bosen sama barangnya, udah gak sukacita lagi. Oh ya, kita sukacita ketika kita kumpul sama teman-teman. Terus nanti kalau gak kumpul lagi, kita udah gak sukacita lagi. Semua hal yang dari dunia itu sifatnya semu dan sementara. Tetapi ketika Tuhan katakan bersukacitalah di dalam Tuhan, itu sifatnya tetap stabil, saudara. Bersukacitalah selalu. Kita bisa bersukacita selalu di dalam Tuhan. Sekalipun di dalam hidup ini bisa alami masalah. Tetapi sekalipun di dalam masalah kita bisa punya pengharapan. Dan kita bisa bersukacita di dalam pengharapan kita. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Siapa mau kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kau sangat kucinta. Ku kan menari dan bersuka dalam-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Boleh kita naikkan pujian ini dari awal ya. Bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku
bukan minum airmu, bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan bukan minum airmu, bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur untuk kebaikanmu. Kami mengucap syukur untuk kemurahanmu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa saat ini Kau mengubah duka cita kami menjadi sukacita. Karena kami dipilih oleh Tuhan. Karena kami didengar oleh Tuhan. Dan karena kami dibela oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehidupan kami tidak akan menjadi sama lagi. Kami tidak akan terus hanyut dalam kesedihan, tetapi kami akan terus bersuka cita karena Tuhan dan di dalam Tuhan. Karena Yesus Engkaulah sukacita kami. Kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati dan sebentar kami siap untuk memberi persepuluhan Tuhan. Ini adalah bukti iman kami bahwa Yesus sudah memelihara kami. Dan kami mengembalikan apa yang menjadi kepunyaan Tuhan, apa yang menjadi hak Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekali kami diberkati, untuk selama-lamanya kami diberkati. Yang percaya sudah diberkati dan akan terus diberkati berkelimpahan, bersama-sama katakan amin. Sama-sama kita berdoa. Sungguh hati kami Tuhan limpah dengan syukur buat kebenaran firman-Mu yang memberkati kami pagi hari ini. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan, pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang siap memberi dengan penuh sukacita, sama-sama kita katakan amin. Bersama-sama kita memberikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan kami yang hebat, Engkau Tuhan kami yang